Bab 2404 Penyihir Malam 1. Saat cahaya bulan gelap berangsur-angsur memudar, sang penyihir malam mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya gelap jatuh dari telapak tangannya. Cahaya lembut, namun mengandung kekuatan aneh, perlahan menyelimuti mata Xun Liuxing. Anakku, matamu seharusnya melihat cahaya dunia. Saat mantra penyihir malam yang dalam dan bergema memudar, segel di mata Xun Liuxing perlahan runtuh. Lapisan-lapisan penghalang lenyap bagai debu yang mengelupas di malam hari. Dalam sekejap, cahaya membanjiri dunianya. Bulu mata Xun Liuxing sedikit bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Dia mencengkeram dadanya dan menatap kosong ke depan. Itu adalah pemandangan yang telah lama hilang. Sebuah lembah gelap, kabut hitam, keheningan malam, dan tulang terbakar yang sedang berdiri di sampingnya. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Aku bisa melihat. Suara Xun Liuxing bergetar, dan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Pupil matanya, yang selalu ditutupi oleh lapisan zat putih, kembali jernih. Dia melihat cahaya, sebuah lembah indah bermandikan cahaya bulan ungu, dengan bunga-bunga dan tanaman yang misterius dan tidak terduga, dan penyihir malam yang misterius dan kuat tengah duduk di ayunan. Fan Gu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluknya erat, suaranya hampir berteriak kegirangan. Kamu bisa melihatnya? Kamu akhirnya melihatnya. Nenek, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Kamu benar-benar bisa. Sang penyihir malam menyaksikan semua adegan ini, matanya tidak dipenuhi kegembiraan, hanya dipenuhi kegelapan yang lebih pekat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, kamu masih memilih untuk bertarung melawan takdir. Tapi takdir tidak pernah berubah hanya karena kemauan individu. Wajah tulang terbakar, wajah yang bengkok dan buruk rupa karena garis keturunan dan takdir, kini terungkap dalam cahaya. Kulitnya gelap, dan wajahnya terdistorsi oleh garis keturunan terkutuk, menyerupai reruntuhan yang hangus oleh api. Secara naluriah dia mundur, menarik tudungnya turun tajam, dan membenamkan wajahnya dalam bayangan. Kebanyakan orang di Kekaisaran Bulan Gelap terlihat seperti makhluk gelap ini. Karena korupsi yang dilakukan penyihir malam, garis keturunan mereka diberi label yang memalukan, membuat tulang terbakar lebih jelek daripada manusia bulan lainnya di Kekaisaran Bulan Gelap. Begitu kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan memilih untuk menyembunyikan wajah mereka, menyembunyikan tanda-tanda gelap yang ditinggalkan Samael saat dia menciptakan mereka. Jangan lihat aku. Suaranya serak dan panik. Xun Liuxing, jangan. Jangan lihat. Dia menarik erat tudungnya untuk menutupi wajahnya. Dia sedikit takut. Jika Xun Liuxing yang cantik dan murni itu melihat wajahnya saat ini, apakah dia masih bisa menjadi temannya? Dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, dia lebih suka tetap menjadi bayangan selamanya, menjaganya dari belakang. Xun Liuxing membeku sesaat, matanya memerah. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut namun tegas, mengangkat tudungnya yang compang-camping. Wajah tulang terbakar sepenuhnya terpapar cahaya. Pupil matanya bergetar, dan matanya yang semerah darah dipenuhi kepanikan dan rasa rendah diri. Dia mencoba melawan, tetapi Xun Liuxing tiba-tiba menerjang ke depan dan memeluknya erat. Tulang terbakar. Dia memanggil dengan lembut, suaranya bergetar penuh kelembutan. Aku tidak pernah peduli dengan penampilanmu itu. Kecantikan dan keburukan adalah konsep yang relatif. Mungkin bahkan Xun Liuxing belum pernah melihat pria setampan Zhang Yi, jadi dia bisa menerima penampilan Fan Gu yang aneh. Fan Gu menggigil, tubuhnya menegang seperti batu. Jari-jarinya gemetar, dan air mata menggenang di matanya, mengalir di pipinya. Xun Liuxing mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca namun dipenuhi senyuman. Di mataku, kau selalu menjadi Fan Gu, pelindungku. Tenggorokannya tercekat dan jantungnya berdebar kencang. Bertahun-tahun merasa rendah diri dan menderita, menerjang bagai banjir, hampir sepenuhnya menghancurkannya. Di dalam kabut hitam, sang penyihir malah menyaksikan dengan diam, tatapannya rumit. Dia bisa melihat bahwa ada ikatan di antara keduanya yang melampaui ikatan darah dan kutukan. Namun pikiran Fan Gu terbawa kembali ke waktu yang lama, saat mereka pertama kali bertemu. Di lembah terpencil tempat dua kerajaan besar bertemu, angin menderu. Tulang terbakar duduk sendirian di antara bebatuan, memegang seruling tulang di tangannya. Seruling tulang itu diukir dari tulang binatang yang tidak dikenal dan berkilau dengan cahaya putih yang dingin. Dia mendekatkan serulingnya ke bibirnya dan memainkan melodi rendah dan sepi. Suaranya dipenuhi kesedihan dan kerinduan,
seperti lolongan serigala di hutan belantara, melayang antara surga dan bumi. Tepat pada saat itu, sosok seorang gadis perlahan muncul di ujung lembah lainnya. Itu Xun Liuxing. Dia berhenti di tengah jalan, terpesona oleh suara seruling itu. Meskipun matanya tertutupi mantra, dia bisa mendengar dan merasakan. Melodinya mengandung kesepian, kerinduan, dan kelembutan yang tak terucapkan. Suara yang indah sekali. Gadis itu bergumam lirih seraya mengikuti arah suara seruling itu. Fan Gu mendongak dengan takjub, dan jantungnya berdebar kencang saat melihat siapa orang itu. Dia sangat cantik. Bahkan dengan matanya tertutup, dia masih tampak memancarkan cahaya. Kehadirannya membawa kehangatan seperti musim semi ke lembah tandus itu. Fan Gu buru-buru menyingkapkan tudung jubahnya, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Wajahnya, darahnya, keburukannya, dia tidak ingin siapapun melihatnya. Kamu memainkan seruling dengan sangat indah. Xun Liuxing duduk di sampingnya dan mendengarkan dengan tenang, tanpa sedikitpun rasa jijik atau acuh tak acuh. Jari-jari Fan Gu gemetar, dan musik seruling terhenti sejenak. Namun berkat dorongannya, dia mulai bermain lagi. Pada saat itu, dia mengerti, hidupnya tidak pernah sehangat ini. Dia jatuh cinta padanya. Namun dia juga tahu bahwa cinta ini hanya dapat dikubur dalam-dalam di hatinya. Karena dia jelek, karena dia hina, karena dia tidak layak. Bahkan saat ini, ketika Xun Liuxing itu mendapatkan kembali cahayanya dan melihat penampilannya yang paling jelek, dia berpikir dia akan ditinggalkan dan dibenci. Namun, dia melepas tudungnya dan memeluknya. Tulang terbakar, di hatiku kamu tidak pernah menjadi monster. Suaranya terdengar lembut, namun lebih kuat dari kekuatan apapun. Air mata mengalir di wajah Fan Gu saat dia gemetar dan mengulurkan tangan untuk memeluknya dengan lembut. Pada saat itu, seolah ada retakan yang robek dalam kegelapan hatinya, membiarkan masuknya seberkas cahaya redup namun nyata. Tepat pada saat itu, dari luar lembah terdengar suara langkah kaki yang familiar dan membuat mereka merasa gelisah. Xun Liuxing dan tulang terbakar tiba-tiba berbalik. Di pintu masuk lembah, kabut terkoyak, dan beberapa sosok perlahan berjalan masuk. Pria muda yang memimpin kelompok itu mengenakan baju zirah hitam yang mengancam, matanya setajam pisau. Langkahnya mantap, memancarkan aura yang tak tertandingi. Orang yang datang tidak lain adalah Zhang Yi. Hutan matahari gelap hanya seluas itu, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Brian mengikuti jejak mereka, dan menemukan mereka hanyalah masalah waktu. Di belakang Zhang Yi, Yang Xin, Morgan, Raja Arthur, Saladin, dan lainnya muncul satu persatu. Kedatangan mereka menyebabkan udara yang stagnan di lembah itu tiba-tiba menjadi sesak. Ekspresi Fan Gu langsung membeku, dan dia dengan erat melindungi Xun Liuxing di depannya. Sang penyihir malah mengangkat pandangannya, tatapannya tertuju pada Zhang Yi, dan gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya yang dalam. Lembah ini, yang telah tenang selama bertahun-tahun, ditakdirkan menjadi tidak damai malam ini. Bab 2405 Penyihir Malam 2. Jauh di dalam hutan matahari gelap, lembah itu tetap tenang dan misterius. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan lapisan-lapisan dedaunan hitam menggantung, menutupi langit dan hanya menyisakan sedikit cahaya bulan, seperti benang-benang perak yang larut dalam keheningan malam. Di tengah kabut yang berputar-putar, Zhang Yi dan kelompoknya akhirnya tiba di tempat itu. Zhang Yi, yang mengenakan baju zirah Dewa Iblis Akhir, memegang pedang penghakiman di tangan kanannya, dan pedang itulah yang menyebabkan mata penyihir malam berubah drastis. Orang lain mungkin tidak merasakan sesuatu yang berbeda tentangnya, tetapi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti penyihir malam, secara alami akan dapat merasakan bahwa itu milik pengguna kemampuan tingkat Omega, dan merupakan sisa kuat dari suku Yihen. Dia menatap tajam ke arah Zhang Yi, ketenangannya sebelumnya telah hilang. Zhang Yi tidak memancarkan aura pembunuh, dan dia memegang pedangnya dalam genggaman terbalik, menggantungnya di depannya sebagai tanda penghormatan. Maaf mengganggumu, penyihir malam. Aku datang untuk memberi penghormatan atas permintaan 7 penjaga bulan perak, dari Kekaisaran Bulan Cerah dan 7 pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi mengangguk pelan, tidak menunjukkan rasa takut di hadapan mantan pendeta bulan hitam pertama. Setelah mencapai tingkat kekuatannya saat ini, dia kini memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari sebagian besar individu terkuat di dunia. Selain itu, di dimensi alternatifnya, dia juga memiliki Ling, harta miliknya yang paling berharga. Pedang itu. Kata penyihir malam, menatap pedang penghakiman abadi di tangan Zhang Yi. Nadanya agak nostalgia,
Aku pernah melihatnya di basis data dokumen kuno. Kau mendapatkannya, yang berarti kau mendapat persetujuan dari generasi kedua manusia kan? Zhang Yi mengangguk pelan, mengakui masalah tersebut. Sementara keduanya berbicara, Zhang Yi melirik kedua orang di depannya dari sudut matanya. Raja Arthur, Saladin, Morgan dan yang lainnya, juga memusatkan perhatian pada percikan api tersebut. Setelah mengalami begitu banyak kemunduran, mereka akhirnya menemukan target misi mereka. Percikan benih api yang dibudidayakan oleh Kekaisaran Bulan Bercahaya. Jika mereka membawa percikan benih api kembali dan mengorbankan nyawanya, mereka dapat menyalakan api dan menstabilkan kekuatan penyegelan tahta bulan perak. Pandangan mereka ke arah Xun Liusing itu menunjukkan semangat dan keinginan yang baru ditemukan. Namun, mereka tidak bertindak gegabah. Situasinya masih belum jelas, dan mereka harus mengikuti instruksi Zhang Yi. Pada saat ini, Fen Gu sedang berlutut di tengah lembah, sosoknya tegak dan punggungnya kaku. Dia meletakkan satu tangan di tanah, jari-jarinya menggali dalam-dalam ke tanah, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya dari tanah. Lengannya yang lain merangkul Xun Liusing, yang sedang berlutut di sampingnya. Amarah yang gelap membara di matanya. Mengapa orang-orang ini masih mengganggunya, padahal dia sudah mengembalikan cahaya ke Xun Liusing? Ketika seseorang merasakan kebahagiaan luar biasa, lalu kehilangannya dalam sekejap, niscaya hal itu akan mendatangkan kepedihan dan kemarahan yang luar biasa. Tubuh tulang terbakar bergetar hebat, dan dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Xun Liusing berdiri di sampingnya, matanya baru saja pulih. Pupil matanya yang telah lama hilang kini sejernih sebelumnya, namun dipenuhi kebingungan. Sang penyihir malam tetap diam duduk di ayunan, tidak menunjukkan niat untuk bangun. Sebagai mantan pendeta bulan hitam pertama, dia sangat memahami pentingnya percikan api lebih dari siapapun. Itulah sebabnya dia berkata bahwa, tindakan tulang terbakar adalah perjuangan yang sia-sia melawan takdir. Karena orang-orang dari dua kekaisaran besar itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya pergi. Akan tetapi, pertemuannya dengan penduduk bumi agak tidak terduga baginya. Manusia generasi ke-6, yang telah mereka amati selama jutaan tahun, hampir tidak dianggap sebagai kelompok yang relatif sukses, namun mereka telah tumbuh sedemikian pesatnya. Sang penyihir malam bangkit berdiri, sosoknya diselimuti cahaya bulan yang gelap, tampak menyatu dengan hutan itu sendiri. Dia misterius, jauh, dan tidak tersentuh. Dia menatap tulang terbakar dan Xun Liusing dalam diam, matanya dipenuhi campuran rasa kasihan dan ketidakpedulian dingin, yang seakan menembus segalanya. Kami akan membawa kembali percikan benih api itu bersama kami. Kamu seharusnya mengerti konsekuensi kehilangannya. Zhang Yi mempertahankan nada hormat, tetapi kata-katanya sangat tegas. Tubuh tulang terbakar tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, api yang menyala di matanya langsung berubah menjadi kewaspadaan dan permusuhan. Dia tiba-tiba berdiri, melindungi Xun Liusing di belakangnya, lengannya terentang, dan napasnya menjadi cepat. Kau tidak akan bisa mengambilnya, kau tidak akan mengambil nyawanya. Suara tulang terbakar serak, namun mengandung kegigihan yang gila dan tak tergoyahkan. Dia tahu dia tidak dapat menghindarinya, dia harus menghadapinya. Zhang Yi tidak tergesa-gesa maju, melainkan berhenti di pintu masuk lembah, dengan tenang menatap penyihir malam di depan ayunan. Dibandingkan dengan permusuhan Fen Gu, ekspresinya tetap tenang dan kalem, tanpa riak sedikit pun. Nyonya penyihir malam. Zhang Yi berbicara dengan suara rendah, nadanya penuh hormat. Sebagai perwakilan generasi ke-6, saya merasa terhormat bertemu Anda di sini. Tujuan saya datang ke sini bukanlah untuk menyinggung, tetapi untuk mengembalikan percikan api. Ini adalah misi yang dipercayakan kepada saya oleh Kekaisaran Bulan Gelap dan Kekaisaran Bulan Cerah. Sang penyihir malah menatap ke bawah dalam diam, matanya dalam dan tidak terduga. Suaranya seakan bergema dari kedalaman kabut hitam, halus dan acuh tak acuh. Kembalikan? Tapi kenapa aku harus setuju? Pandangannya beralih sedikit, tertuju pada Xun Liusing, sebelum kembali ke Zhang Yi beberapa saat kemudian, bagaikan jarum tajam yang menusuk jantung. Zhang Yi tetap tenang dan perlahan menjawab. Karena jika kita tidak melakukan ini, segel Samael akan hancur sebelum waktunya. Pada saat itu, seluruh bulan akan hancur, dan semua makhluk hidup akan lenyap dalam keruntuhannya. Dengan begitu, Kekaisaran Bulan Gelap maupun Kekaisaran Bulan Cerah tidak akan ada lagi. Tentu saja, itu termasuk kamu dan semua yang kamu miliki. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya. Sebuah permata hitam muncul di telapak tangannya, sehitam tinta,
dengan cahaya aneh dan menakutkan mengalir melaluinya. Ini adalah sesuatu yang dipercayakan para pendeta bulan hitam kepadaku untuk diberikan kepadamu. Lembah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan sang penyihir malam langsung membeku saat dia menatap permata itu. Dia terdiam cukup lama. Aura ini. Itu miliknya. Dia akhirnya berbicara, nadanya diwarnai dengan kerumitan. Suaranya halus, namun mengandung makna yang dalam dan menggugah pikiran. Ternyata itu adalah pesan dari pendeta bulan hitam pertama saat ini. Tulang terbakar tiba-tiba berbalik dan menatap penyihir malam. Apakah ini berarti pendukung terakhirnya, neneknya, akan meninggalkan mereka? Matanya dipenuhi keraguan, tetapi dia tidak berani menyela saat itu. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap mati-matian agar penyihir malam melindungi mereka. Seakan-akan mereka sedang berpegang teguh pada harapan kosong. Xun Liuxing mencengkeram lengan Feng Gu erat-erat, merasakan atmosfer yang tak terlukiskan menyelimutinya. Sang penyihir malam menundukkan kepalanya dan perlahan menutup matanya. Cahaya bulan yang gelap kembali bersinar, membuat sosoknya tampak lebih halus. Saya telah melihat masa depan. Dia berbicara perlahan, suaranya terdengar seperti dibawa oleh angin kesedihan dari 1000 tahun yang lalu. Saya telah melihat semuanya berakhir dengan kehancuran. Bab 2406 Penyihir Malam 3. Suara penyihir malam bergema di langit malam, jauh dan mendalam, beresonansi di hati setiap orang yang hadir di tempat itu. Itu adalah pemandangan duka yang mendalam. Alam semesta sedang menuju kiamat, dan semua ras sedang menuju kehancuran mereka. Semua upaya yang dilakukan oleh manusia bulan selama miliaran tahun terakhir pada akhirnya akan sia-sia. Manusia tidak dapat menentang takdir, semuanya tidak dapat dihindari. Layaknya percikan api, dia pada akhirnya akan padam dan menjadi api yang menerangi alam semesta. Tidak seorang pun dapat menghentikannya, inilah keniscayaan takdir. Itulah sebabnya aku memilih kabur, bersembunyi di hutan matahari gelap ini, berharap bisa lolos dari kekejaman itu. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa diubah. Suaranya perlahan memudar, seolah beban waktu telah membengkokkan punggungnya. Akhirnya, penyihir malam membuka mata dan menatap Feng Gu. Tatapannya tidak lagi acuh, melainkan penuh kelembutan keibuan. Nak, takdir tak bisa diubah. Tapi bagaimana takdir membawamu, terserah padamu. Keputusan ada di tanganmu. Tubuh tulang terbakar bergetar dan darahnya tampak mendidih saat itu. Dia tahu neneknya tidak akan memilih untuk membantu mereka. Padahal, dia sudah mengantisipasi hal ini sejak lama dan dia pun tahu, kalau perbuatannya itu bertentangan dengan kehendak langit. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Mengapa orang harus percaya pada takdir? Apakah tidak mungkin bagi orang untuk mengubah takdirnya sendiri? Apakah karena kata, takdir, seorang gadis muda di masa puncak hidupnya harus dikorbankan? Tidak, dia sama sekali tidak setuju dengan itu. Dia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan suaranya, yang terdengar tegang dari lubuk tenggorokannya, dipenuhi tekad yang kuat. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan sendiri. Aku akan berduel dengannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Zhang Yi. Mata itu terbakar amarah, namun juga bersinar dengan tekad. Jika kau ingin mengambil Xun Liuxing dariku, ayo bertarung. Kalau aku menang, kalian tidak boleh mengganggu hidupku dengan Xun Liuxing. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan melindunginya dengan tanganku sendiri. Xun Liuxing bergidik, dan air matanya mengalir tidak terkendali. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Feng Gu, tetapi dia dengan lembut menepuk punggung tangannya untuk menghiburnya. Tatapan tulang terbakar setegas api, tak tergoyahkan sedikit pun. Zhang Yi menyaksikan semua ini dengan tenang, tatapan matanya sedikit menggelap. Sebagai anggota elit prajurit bayangan, Zhang Yi memiliki pemahaman lengkap tentang semua intelijen tulang terbakar. Dengan indeks kemampuan 42.000 poin, dia memiliki bakat luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran dua kekaisaran bulan besar, dan melarikan diri ke sini bersama percikan benih api. Akan tetapi, bagi Zhang Yi saat ini, kemampuan bertarungnya tidak lagi memadai. Selama penyihir malam tidak ikut campur, pertempuran itu sudah dapat dipastikan berakhir. Zhang Yi melirik penyihir malam, yang mengerti maksudnya dan berkata dengan tenang. Aku tidak akan mengganggu nasibmu. Zhang Yi akhirnya merasa lega. Dia berbicara perlahan, suaranya tenang dan tegas. Baiklah, aku terima tantanganmu. Jawabannya tenang,
namun menggelegar bagai petir, seketika membuat udara di lembah gelap menjadi luar biasa berat. Penyihir malah mendesah pelan dan perlahan menutup matanya. Cahaya bulan hitam jatuh, menutupi bahu tulang terbakar dan menyinari sosok Zhang Yi. Suasana di dasar lembah benar-benar tegang saat ini, seolah-olah seluruh hutan matahari gelap menahan napas, menunggu duel yang tak terelakkan dimulai. Kontak mata antara Feng Gu dan Zhang Yi bagaikan tabrakan api dan jurang. Keduanya tidak mau mundur. Roda nasib mulai berputar perlahan pada saat ini. Udara di dasar lembah tiba-tiba tampak membeku, dan dalam kabut hitam mematikan, hanya napas berat tulang terbakar yang dapat terdengar. Tulang terbakar perlahan berdiri, tubuhnya terbalut jubah hitam compang-camping, jubahnya berkibar tertiup angin. Cahaya bulan menyinari wajahnya, menampakkan wajahnya yang buruk rupa, wajahnya yang bersudut bengkok, seakan-akan dicap oleh api dan bekas luka. Matanya itu merah darah bagai api, membara dengan tekad yang kuat dan gila. Sebuah pedang tulang putih tiba-tiba muncul di tangannya. Bilahnya melengkung dan mengancam, berkilau dengan cahaya putih mematikan, seolah-olah ditempa dari gunung mayat dan lautan tulang, membawa aura kematian yang mengerikan. Penduduk bumi. Tulang terbakar mengeluarkan geraman rendah, suaranya seperti suara binatang buas, dipenuhi kebencian dan obsesi tak berujung. Hari ini, terlepas dari hidup atau matinya, aku akan selalu melindungi Xun Liuxing. Tidak ada seorang pun yang akan bisa merebutnya. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan cahaya hitam pekat keluar dari dalam dirinya. Bulan gelap abadi. Itulah kekuatannya, dan juga sumber kemarahan yang dimiliki garis keturunan penyihir malam yang terkutuk. Saat berikutnya, bulan gelap muncul di belakangnya, seperti bulan sabit yang melahap cahaya, berputar perlahan. Saat dia mengucapkan mantra rendahnya, bulan sabit tiba-tiba muncul dengan cahaya hitam yang menyala-nyala, seakan hendak melahap seluruh lembah gelap. Suara dengungan yang menusuk memenuhi udara, dan daging serta darah dari tulang-tulang yang terbakar dengan cepat mendidih karena kekuatan ini. Otot-ototnya langsung membengkak, pembuluh darahnya menonjol, dan darah merembes dari kulitnya, ditelan oleh cahaya hitam dan diubah menjadi kekuatan baru yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mengorbankan nyawa seseorang. Geramannya dipenuhi kegilaan dan keputusasaan. Ledakan. Tanah hancur berkeping-keping, dan sosok tulang terbakar berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Pedang tulang putihnya, yang membawa busur cahaya dingin, menebas dengan ganas ke arah Zhang Yi. Zhang Yi tidak bergerak, hanya matanya yang tetap tenang menatap apa yang ada di depannya. Manifestasi segudang alam semesta beredar di sekelilingnya, membentuk penghalang tak kasat mata yang menutupi tubuhnya. Berdentang. Pedang tulang putih itu menebas dengan ganas, namun hanya menimbulkan gelombang riak, gagal memotong seinci pun gerbang dimensi. Tatapan ngeri terpancar di mata tulang terbakar, tetapi dia tidak mundur. Malah, dia meraung keras, dan cahaya, bulan gelap abadi, di belakangnya bersinar lebih terang. Dia mengangkat pedangnya lagi, menebas, menyapu, dan menusuk, seluruh tubuhnya tampaknya berubah menjadi gelombang hitam yang mengamuk. Setiap kilatan pedang disertai dengan terbakarnya nyawanya. Setiap serangan menyebabkan darah tertumpah keluar dan tertumpah ke tanah di dasar lembah. Ledakan. Suara benturan terus-menerus bergema saat pedang tulang putih menyerang bagaikan badai, namun tidak dapat menggoyahkan pertahanan gerbang dimensi Zhang Yi. Penghalang tak kasat mata itu bagaikan jurang yang tidak dapat diatasi. Sekeras apapun tulang terbakar berusaha, dia tidak dapat melewatinya. Bahkan serangan energi yang paling kuat sekalipun, ketika menimpa berbagai fenomena di alam semesta, ibarat hujan musim semi yang jatuh ke dalam kolam, hanya menimbulkan riak-riak tanpa gelombang. Zhang Yi tetap tenang, seakan-akan dia menyaksikan hasil yang tidak terelakkan. Kekuatanmu memang cukup bagus, tapi... Dia bicara lembut, nadanya sangat tenang. Kamu sama sekali tidak mempunyai kesempatan di hadapanku. Tulang terbakar meraung sebagai balasan, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, membuat dagunya berwarna merah, namun dia masih mencengkeram pedang tulang putih itu erat-erat. Aku tidak percaya takdir. Dan aku juga tidak percaya padamu. Matanya merah padam, api kehidupan berkobar hingga batasnya. Bulan gelap abadi, di belakangnya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Dia tiba-tiba melompat, mencengkeram pedangnya itu dengan kedua tangan, dan mengerahkan sisa tenaganya ke ujung bilah pedang itu. Hancurkan untukku.